Pertanyaan saya sebagai masyarakat umum nih Pak, memang sudah boleh ya Pak pasang-pasang baliho pada saat ini gitu kan? Kampanyenya belum mulai, namanya baru tanggal 28 sampai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari tahun depan gitu. Tapi baliho-baliho sudah ada gitu kan, itu boleh Pak. Selain mengawasi tadi ASN yang harus netral, masyarakat, peserta pemilu, parpol-parpolnya, caleg-calegnya ya Pak ya, juga mengawasi diri sendiri Pak, dan KPU juga gitu ya? Iya. Oh, oke. Kami juga bisa dilaporkan etik. Bisa dilaporkan juga. Bila kami tidak melaksanakan ketentuan aturan. Dari Jakpus kita dapat melihat gitu ya bagaimana pesta demokrasi kita itu di arrange sedemikian rupa sehingga semuanya itu tidak ada yang lolos dari jerat-jerat hukum kalau misalkan tidak adil gitu ya Pak ya. Ini untuk memastikan bahwa semuanya jujur, adil dan berintegritas tadi seperti Bapak bilang untuk nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Saya Jakpus, selamat datang kembali di J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat dengan saya Ika Melani Utari. Hari ini kita kedatangan 2 tamu istimewa, rekan saya yang kemarin sudah juga menyapa teman-teman di J Podcast. Ada sahabat saya Bapak Sahat Dohar Manulang, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat. Selamat datang Bapak. Dan ada Bapak Christian Nelson Pangke dari Bawaslu. Beliau adalah Ketua Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, rekan-rekan Asal Jakpus, pada hari ini kita akan berbicara tentu saja tentang pemilu ya. Tetapi saya ingin mengingatkan, kita sudah ada kemarin sudah ada 3 calon capres dan cawapres yang sudah mendaftar ya Pak ya. Penetapannya kita masih menunggu di November ini. Betul ya. Kemudian penetapan 18 parpol juga sudah dilaksanakan di tahun kemarin, di akhir tahun kemarin. Nah, sekarang kita sedang menunggu hal yang ditunggu-tunggu mungkin pesta demokrasinya Pak. Yang akan dimulai di tanggal 28 November ya Pak ya, yaitu masa-masa kampanye, betul ya Pak. Gitu. Nah, jadi Sohib Jakpus, hari ini kita akan berbicara tentang lebih kepada simpelnya sih apa sih yang boleh dilakukan masyarakat gitu ya Pak, termasuk mungkin PNS Pak Christian gitu ya, apa sih yang boleh dan tidak boleh, karena banyak sekali sekarang sosialisasi nih Pak, kalau kami sebagai PNS ASN harus netral gitu. Nah, ini kita bukan hanya berbicara tentang ASN, tetapi kita juga berbicara tentang masyarakat. Tetapi awalnya pertanyaan pertama saya adalah sebenarnya ini mungkin bagi orang-orang yang belum paham Pak, karena banyak juga pemilih pemula ya Pak di Jakarta Pusat gitu khususnya. Kemarin kita sudah berbicara tentang KPU, mungkin nanti Pak Sahat bisa mengulang lagi nih Pak tugas dan fungsi KPU secara singkat. Kemudian setelah itu saya mau tanya ke Pak Christian, fungsi dan tugasnya Bawaslu Kota itu apa gitu Pak? Mungkin boleh dari salah satu dulu, Pak Sahat silakan Pak. Baik, terima kasih teman pemilih dan Sohib Jakpus ya. Sohib Jakpus. Jadi kalau untuk tugas dan fungsi dari KPU sendiri adalah yang pertama tentunya melaksanakan ataupun menyelenggarakan seluruh tahapan yang sudah ditetapkan. Tahapan itu kan termasuk tadi sebutkan ada pendaftaran peserta, kemudian masa pemutahiran data pemilih, masa kampanye, dan kemudian terakhirnya adalah masa pemungutan suara dan rekapitulasi dan penetapan gitu kan. Itulah tugasnya menyelenggarakan itu semua. Kemudian yang lainnya juga mengendalikan penyelenggaraan di tingkat bawahnya. Jadi kalau misalnya kita tingkat kota, mengendalikan semua penyelenggaraan yang dilakukan oleh PPK, PPS sampai kepada KPPS. Nah, yang berikutnya juga termasuk melaksanakan sosialisasi pemilu dan tugas-tugas yang lain yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Pak, tadi kita baru belajar nih Pak, lupa di awal. Karena masing-masing punya cara menyapa audiensnya sendiri-sendiri. Kalau KPU boleh sekalian Pak, nah, sebelum kita ke Pak Christian, sapa dulu Pak. Teman pemilih, salam KPU melayani. Oke. Teman pemilih berarti ya Pak ya. Kalau kita saya Jakpus ya kalau di J Podcast. Nah, sekarang saya mau beralih ke Pak Christian nih. Tadi tugas dan fungsi Bawaslu itu apa? Tetapi boleh disapa dulu nih Pak. Menggunakan Sohib Jakpus disapa menggunakan salamnya Bawaslu Pak. Ya. Bawaslu salam awas. Oh gitu, salam awas gitu. Oke. Kemudian ada tagline-nya juga ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Boleh berdua nih Pak, kalau misalkan hafal Pak.
Kalau Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oh, tagline-nya tuh berarti jadi ya. kita mengharapkan partisipasi aktif masyarakat bersama-sama. Oke, nanti di akhir kita ucapin lagi ya Pak, tapi dengan semangat Pak. Boleh. Fungsinya apa Pak jadi Pak? Tugas dan fungsi Bawaslu Kota. Fungsi Bawaslu memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini oleh KPU, terlaksana dengan baik berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan. Karena tugas Bawaslu yaitu mengawasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan khususnya di Jakarta Pusat kami ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di wilayah Jakarta Pusat. Oke. Jakarta Pusat kan agak luas ya Pak ya. Kita ada 44 kelurahan gitu. Ada 8 kecamatan. Emang ada berapa ribu orang Pak di Bawaslu Pak? Bawaslu itu kalau dari segi SDM memang sangat terbatas. Kami hanya punya 3 personil dan 5 staf di kecamatan, dan di kelurahan hanya 1 personil. Tiap kelurahan? Iya. Sehingga kami mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam bentuk pengawasan partisipatif. Kami melibatkan masyarakat dalam bentuk organisasi masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Kami berusaha mereka terlibat secara langsung bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu. Oke, menarik. Berarti ada yang namanya pengawasan partisipatif. Ya. Ini tugasnya Bawaslu berarti salah satunya adalah mendorong pengawasan partisipatif itu melalui sosialisasi dulu Pak? Iya, sosialisasi kepada masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama dalam terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan pemilu. Menarik. Mekanisme seperti apa Pak berarti Pak kalau pengawasan itu? Kami mengunjungi ataupun roadshow baik ke organisasi masyarakat maupun kampus juga dalam bentuk kerjasama MOU ataupun sosialisasi dalam bentuk diskusi pengawasan pemilu, seperti itu. Berarti kalau misalkan kalau KPU kan dia ada PPK-nya ya Pak ya, ada PPS-nya kalau nggak salah ya. Nah kalau KPU ini kalau misalkan saya melihat sebagai masyarakat gitu, oh ini ada pelanggaran nih di jalan gitu ya, ada baliho yang segede gaban misalkan Pak, yang belum pada saatnya untuk dikeluarkan gitu, itu berarti saya bisa melapor kemana Pak? Bisa melapor ke Panwascam atau Panwas kelurahan setempat. Panwascam itu panitia pengawas kecamatan gitu ya. Ini orang-orang Panwascam jangan panitia pengawas Pak Camat itu Pak Camat yang lapor. Panitia pengawas pemilu kecamatan. Oke, berarti adanya di kecamatan. Adanya di kecamatan. Oke, itu berarti sama seperti KPU dia ada di setiap kecamatan standby gitu ya setiap hari Pak. Punya sekretariat. Ada sekretariatnya. Ya, Oke. Bersama dengan KPU, PPK di kantor kecamatan masing-masing. Kalau online ada nggak Pak secara digital? Sekarang kan orang-orang handphone gitu ya gampang gitu Pak. Ada aplikasi Jarimu Awasi. Oh itu aplikasi, itu yang membuat adalah? Kita juga punya kontak pengaduan, ada kontak center Bawaslu sudah ada. Oke, nanti boleh dikasih tahu ya Pak di akhir sesi kita mungkin ke teman-teman nomor teleponnya kalau Bapak hafal. Nanti sama tadi ada nomor telepon ya Pak ya, dan ada tag untuk media sosialnya mungkin kalau misalkan nanti bisa dibantu gitu, atau nanti kita di sini Pak. Kalau TV nanti dilihat di sini gitu ya. Media sosial sudah ada IG, Instagram, juga website, Twitter sudah. Siap, oke. Nah ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal sebelumnya nih, sebelum masuk ke ruangan ini ya Pak ya, pelanggaran-pelanggaran gitu ya Pak ya. Tadi saya udah cerita juga soal ini, saya sebagai ASN gitu ya merasa foto-foto aja kami tadi pagi baru beredar nih Pak. Ada kalau nggak salah ada 9 gaya foto itu yang tidak diperbolehkan, dan itu gaya-gaya umum yang biasa kita foto gitu Pak. Yang apalah gitu. Nanti kita buatkan kontennya ya Jakarta Pusat, tapi salah satunya ini contohnya. Gini nggak boleh Pak. Gini nggak boleh gitu ya. Gini aja nggak boleh. Kalau KPU berarti nggak boleh nih pakai gini Pak. Berarti harus diganti Pak. Nah, ini secara umum nih Pak, pelanggaran-pelanggaran apa saja sih Pak? Apa yang disebut pelanggaran gitu? Kalau menurut Bawaslu peraturannya gitu, yang disebut pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan ada ketentuannya yang tidak diperbolehkan gitu untuk masyarakat pertama gitu. Kemudian mungkin untuk ASN, untuk peserta
pemilunya itu seperti apa tuh Pak? Prinsipnya kami menjaga pemilu itu berlangsung secara jujur adil, sehingga mulai dari peserta pemilu kami bertugas pertama mengawasi penyelenggara pemilu KPU dari jajaran khususnya Jakarta Pusat, juga netralitas ASN, TNI, Polri. Nah, untuk menjamin penyelenggaraan pemilu berlangsung secara berintegritas, jujur, adil, tentunya kami melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang ada, peraturan Bawaslu secara teknis. Jadi demi tegaknya peraturan dan ketentuan itu, kan negara Indonesia adalah negara hukum, makanya tugas Bawaslu berperan di situ. Pertama, kami mensosialisasikan dulu aturan dan ketentuan tersebut, baik dalam bentuk sosialisasi peraturan maupun MOU dengan stakeholder terkait, baik itu peserta pemilu maupun instansi yang ada yang kami temui. Jadi bila terjadi pelanggaran, kami prinsipnya menyatakan pemberitahuan atau himbauan. Apabila himbauan itu sudah tidak bisa terlaksana, diikuti dengan penindakan, seperti itu kira-kira. Penindakannya dari lewat Bawaslu juga? ketentuan undang-undang. Okay. Ketentuan undang-undang ini ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, dan ada pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu. Itu bukan hanya pada KPU saja, tapi kepada Bawaslu. Nah iya, tadi ya kita udah ngobrol ya. Berarti Bawaslu itu selain mengawasi tadi ASN yang harus netral, masyarakat, peserta pemilu, parpol-parpolnya, caleg-calegnya ya Pak ya, juga mengawasi diri sendiri Pak, dan KPU juga gitu ya? Iya. Oh, oke. Kami juga bisa dilaporkan etik. Bisa dilaporkan juga? Bila kami tidak melaksanakan ketentuan aturan. Oke. Menarik, ini berarti Sohib Jakpus kita dapat melihat gitu ya bagaimana pesta demokrasi kita itu di arrange sedemikian rupa sehingga semuanya itu tidak ada yang lolos dari jerat-jerat hukum kalau misalkan tidak adil gitu ya Pak ya. Ini untuk memastikan bahwa semuanya jujur, adil, dan berintegritas tadi seperti Bapak bilang, untuk nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak. Oke. Nah, kita ke KPU dulu sedikit Pak. Kemarin tuh kita sudah berbicara bahwa KPU itu tugasnya adalah mempersiapkan ya Pak. Iya, teknisnya ada di KPU. Teknisnya ada di KPU. Makanya SDM lebih banyak Pak. SDM lebih banyak. Nah, tadi kalau nggak salah udah ada PPS, PPK gitu ya Pak ya. Sampai saat ini persiapannya, karena ini kita udah ketemu sekitar 2 bulan yang lalu, baru 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Tapi kita di jeda itu ada pendaftaran calon presiden Pak, gitu ya. Betul. Nah itu ada yang berubah apa secara signifikan gitu persiapannya, gitu ya, karena setelah pemilihan, setelah pendaftaran kemarin kan lebih gegap gempita gitu masyarakat gitu Pak, gitu ya. Mungkin nanti saya juga tanya ke Bapak setelah itu. Tapi dari sisi KPU sendiri apa yang berubah atau apa yang lebih didorong lagi Pak setelah kemarin itu? Kalau dari tahapan itu sekarang sebenarnya nggak ada berubah ya, masih tetap. Hanya saja kalau yang kemarin maksudnya setelah kita podcast yang edisi sebelumnya KPU, ini betul. Ya memang pas itu masa pendaftaran capres ya, dan kemudian kan setelah pendaftaran mereka kemudian diadakan pemeriksaan kesehatan dan kemudian pemeriksaan kelengkapan berkas dan sebagainya. Nanti kemudian juga akan ditetapkan. Nah jadi termasuk tahapan yang sekarang mendekat ini adalah pada besok hari tanggal 3 November itu penetapan daftar calon tetap dari peserta pemilu dari untuk pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tanggal 3 November besok. Ya, ditetapkan dari semua tingkatan di KPU, lalu kemudian hari Sabtunya pada tanggal 4 itu diumumkan. Ada kemungkinan berubah nggak sih Pak? Kan saya lihat gitu ya, ada beberapa teman yang mungkin mereka sudah mencalonkan gitu ya, sudah mulai bergerak gitu lah ya. Nah, penetapannya kan belum gitu kan. Betul. Baru besok tanggal 3. Apakah ada kemungkinan berubah tiba-tiba kok nama saya nggak ada gitu ya? Ya, mungkin sekali. Karena kan pada masa ketika DCS kemarin kan sudah ada daftar calon sementara. Ketika daftar calon sementara masih tetap ada pemeriksaan kelengkapan administrasi apakah dia sudah memenuhi syarat atau tidak. Dan ada kemungkinan pada masa itu juga ada usulan pergantian dari
peserta pemilu dari partainya. Oh, okay. Sehingga kemudian masuk pada masa pencermatan yang kemarin sebelumnya ini. Nah kemudian ya akhirnya tinggal ditetapkan. Jadi kalau sudah memenuhi syarat ataupun sudah ada usulan misalnya pergantian dapil ataupun pergantian orang misalnya dari partai politiknya sendiri, nah itu sudah selesai. Jadi tinggal pada tahapnya sekarang tinggal menetapkan saja. Tapi sampai itu ditetapkan nobody is safe. Betul. Belum ada yang aman masyarakat, teman-teman iya, semuanya caleg gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu termasuk untuk nomor-nomornya Pak. Nomor urut ya. Nomor urut. Ya, dari segi nomor urut sebenarnya kan itu juga masih bisa berubah berdasarkan usulan dari tadi partai politik. Betul. Itu kan. Jadi mereka makanya untuk calon-calon yang ada di DCS itu sampai sekarang pun tentunya belum bisa memastikan dirinya apakah memang pada ada nomor urut berapa dan atau memang pasti ada di DCT itu. Oh, oke. Menarik banget ya. Tapi sebenarnya kan kalau mereka sendiri komunikasi aktif dengan partai politik yang mengusung dan juga mereka juga kan bisa akses juga melalui masing-masing yang namanya sipolnya itu, ya sebenarnya mereka juga tentunya yakin kalau komunikasi baik dengan partai pengusungnya. Ya. Aku yakin ya. Harusnya nggak ada yang berubah gitu. Iya. Jangan sampai ini saya udah cetak segala macam gitu tiba-tiba kok nama saya bukan 3 ya gitu. Nomor saya bukan 3, nomor 4 gitu kan. Betul. Dari ulang lagi gitu. Nah, saya ke Pak Presiden dikit nih Pak. Ya. Kemarin itu di TV tuh lagi rame lah ya. Ini kalau nggak salah di Bali kemarin. Baru pagi ini juga ada sih beritanya gitu Pak, yang ada penurunan baliho dari satu partai tertentu gitu. Nah, pertanyaan saya sebagai masyarakat umum nih Pak, memang sudah boleh ya Pak pasang-pasang baliho pada saat ini gitu kan? Kampanyenya belum mulai, namanya baru tanggal 28 sampai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari tahun depan gitu. Tapi baliho-baliho sudah ada gitu kan, itu boleh Pak? Kami berharap tidak ada unsur ajakan. Memang beda dengan pemilu 2019, tahapan kampanye ini hanya 75 hari, beda dengan sebelumnya bisa sampai 6-7 bulan. Betul. Nah, sekarang dipersempit oleh regulasi undang-undang, regulasi tahapan. 75 karena hari doang Pak? 75 hari doang, karena untuk menetapkan tahapan ini oleh KPU dan sudah dikoordinasikan dengan Pak Sahat ya dong berarti? Pihak-pihak terkait, sehingga celah sosialisasi ini yang dipergunakan oleh peserta pemilu dan hal ini oleh caleg-caleg mereka, sehingga kami melarang atau di KPU juga mengatur seperti itu hanya dalam bentuk pertemuan terbatas, bukan kepada masyarakat umum. Pertemuan terbatas. Ya, jadi itu pun harus melalui pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu. Ada perizinannya berarti ya, Pak ya? Harus memberikan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaksanaan alat peraga itu hanya dibolehkan adalah peserta pemilu dalam hal ini partai politik bersama nomor urut, belum nomor calegnya, karena caleg ini baru ditetapkan besok secara resmi. Bisa saja seperti bisa aja berubah gitu kan. Sampaikan tadi bisa saya berubah kan. Itu teman saya dong kalau nomornya beda gitu ya. Itu makanya kami berharap saya rekap dikit berarti tadi ada masa sosialisasi dan ada masa kampanye gitu. Jadi maksudnya kalau di dalam kita definisikan di PKPU, jadi memang waktu bagi peserta pemilu itu diberikan untuk berkampanye. Nah itu tadi tahapan itu kan dari tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari itu. Itulah masa untuk berkampanye. Maksudnya berkampanye itu apa? Berkampanye itu kan sebenarnya mengajak ataupun menawarkan kepada masyarakat pemilih untuk memilih dirinya, peserta tersebut dengan cara menawarkan visi, misi, program dan citra dirinya. Jadi itu ajang memang waktu untuk berkampanye. Nah lalu bagaimana dengan di luar waktu yang 28 November sampai 10 Februari itu? Maka dikatakan ada masa sosialisasi. Jadi yang sekarang nih dalam kata itu masa sosialisasi bagi peserta pemilu. Tapi dalam hal itu juga diatur bentuk apa saja sebenarnya sosialisasi itu bisa dilakukan. Nah itulah memang sebenarnya yang tadi disebutkan dari Bawaslu itu, ya kalau sosialisasi itu tidak seperti misalnya pemasangan baliho-baliho, tetapi pertemuan-pertemuan dan itu pertemuan internal gitu. Nah, jadi makanya kalau misalkan ada peristiwa di tempat lain, kita tidak bisa mengategorikan itu sebagai bagian dari masa kampanye. Jadi kan kalau kampanye itu kan ada 9 jenis kegiatan kampanye. Ada pertemuan tatap muka, ada pertemuan terbatas, ada penyebaran bahan kampanye,
ada pemasangan alat peraga kampanye. Betul. Nah, di sini nih kita masuk. Jadi pemasangan alat peraga kampanye itu waktunya dari tanggal 28 November sampai 10 Februari itu boleh memasang mukanya dia baliho, gitu bulumbul ya. yang berisi baik mukanya maupun nomor urutnya. Gitu ya. Oke. Di situ masanya. Tapi sebelumnya adalah Sosialisasi saja gitu. Mungkin atribut partai gitu itu bisa dikeluarkan gitu tapi spesifik ke orang-orang si caleg-caleg tertentu itu. Oke. Nah, kalau misalkan gitu ya, tadi kita sudah berbicara tentang kalau misalkan ada yang tiba-tiba wah sampai udah salah cetak nih, udah ada muka saya gitu Pak ya. Itu berarti ranahnya Bawaslu gitu Pak untuk menegur ya Pak ya. Awalnya berarti menegur dulu ya Pak ya. Oke. Setelah ditegur berarti kalau misalnya itu akan diturunkan. Itu kalau untuk ketentuan tersebut kami mengacu pada peraturan Perda setempat, jadi melalui kewenangan Satpol PP. Oke, berarti memang kolaborasi lagi tentang pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah setempat. Nah, menariknya ya Pak ya, sekarang kan sosialisasi dan kampanye itu bukan hanya melalui tatap muka gitu ya, melalui alat peraga gitu. Justru sekarang masifnya adalah melalui media sosial, bahkan media sosial ya gitu. Ya. Nah itu dari Bawaslu sendiri pengawasannya seperti apa tuh Pak? Iya, kemarin kami juga di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sudah kami berikan himbauan. Ada partai tertentu sudah kami menyurat ke mereka, mengingatkan dulu, menghimbau bahwa ini belum pada masa tahapan kampanye, jadi kalau sebisa mungkin untuk diperbaiki. Direm lah ya dulu ya Pak ya, bentar lagi nih soalnya gitu ya. Tanggal 28 kan udah tinggal 3 minggu lagi ya Pak ya. Mari berlaku adil dan fair play gitu ya kalau kita dari masyarakat melihatnya. Oke, tadi kalau kita ngomong tentang tanggal, berarti tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024 adalah masa-masa kampanye. Untuk semua calonnya itu ya Pak ya, semua peserta pemilu, semua peserta pemilu Jakarta Pusat. Nah, kemudian tanggal 11, tanggal 12, 13 Februari adalah masa tenang. Ini masa tenang ini kayak nyepi atau gimana Pak? Dia ya hampir lah. Maksudnya gitu masa tenang itu tidak boleh melakukan kampanye. Tidak boleh melakukan kampanye gitu. Jadi udah stop gitu ya, istirahat gitu ya. 75 hari itu kan udah lumayan kencang, capek gitu, berarti istirahat. Tidur lah, istirahat di rumah ya Pak. Kemudian tanggal 14-nya pemungutan suara. Datanglah ke TPS gitu. Berikan kasih sayangmu melalui kasih suara di TPS. Tagline. Saya usul kemana tagline kayak gitu Pak. Oke. Nah, kalau tadi ngeliatin kita berbicara tentang kolaborasi. Ini sebenarnya KPU dan Bawaslu ini kakak adik atau gimana sih hubungannya Pak jadinya Pak? Iya, baik. Saya dulu Bang ya. Jadi kalau dalam undang-undang pemilu itu bahwa dalam penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan oleh 3 lembaga. Ada yang namanya KPU sebagai penyelenggaraan pemilunya, kemudian ada Bawaslu dalam sebagai fungsi pengawasannya, kemudian ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ini untuk badan untuk kode etik bagi penyelenggara pemilu. Yang untuk menegur KPU dan Bawaslu kalau ada untuk memberikan sanksi kode etik kalau memang terbukti melanggar. Nah, dalam fungsi masing-masing itu, yang pertama porsinya KPU tentunya menyelenggarakan semua tahapan. Kemudian Bawaslu itu memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kemudian kode etik menyidang kalau ada laporan kode etik. Nah, dalam konteks Bawaslu tadi, ketika mereka memastikan itu bahwa sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mereka juga ada mengkategorikan ada pelanggaran dalam pemilu. Baik pelanggaran yang administratif, kemudian ada juga pelanggaran yang sifatnya pidana pemilu, dan ada pelanggaran yang namanya juga kode etik. Artinya kalau kode etik ini kan bagi kita penyelenggara semua tingkatan. Jadi makanya kalau misalnya KPU ada melanggar etik, maka Bawaslu bisa melaporkan. Bukan lagi tegur, lebih langsung dilaporkan gitu. Ya kalau memang diduga sudah melanggar kode etik, nah di DKPP ini. Oh, berarti bukan KKAD. Kalau KKAD harus ngomongin dulu, Pak. Makanya ini kan lembaga yang sejajar, dia setara. Sejajar ya. Oke. Itu. Oke ya, sip. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri, berarti tadi ada Dewan Kehormatan yang untuk itu berarti dia KPU dan Bawaslu ada sejajar gitu. Di atas itu adalah Dewan Kehormatan ada itu. DKPP. Oke, DKPP itu. Sejajar begitu juga mereka. Berarti masyarakat kalau mau melaporkan bapak-bapak berdua ini sih ke Dewan Kehormatan itu atau? Iya,
Kalau menyangkut dengan etik ya, misalnya contoh, maksudnya kalau kode etik itu kan kita misalnya tidak boleh, sifatnya kita kan harus netral. Betul. Ataupun bersikap adil misalnya kan. Tapi kalau misalnya dilihat dan ada bukti-bukti di lapangan bahwa kita memang dalam menjalankan pemilu ini merugikan salah satu pihak, nah pihak itu bisa melaporkan tentunya karena sudah menyangkut kode etik kan itu. Tentu saja dengan bukti-bukti yang harus disiapkan ya Pak ya. Betul. Oke. Nah tadi saya balik lagi Pak Christian nih. Tadi bawah tuh kan SDM-nya sedikit nih Pak gitu ya. Jadi mendorong partisipasi aktif masyarakat gitu ya untuk saling mengawasi gitu. Nah caranya tadi Bapak sudah cerita, kita langsung ke kampus-kampus, ke masyarakat gitu. Sekarang udah banyak apa yang terlibat masyarakat gitu. Mumpung sekalian nih Pak, kita kan ada Sahabat Jahus. Jadi kalau misalkan mau didorong, mau diajak gitu, datang ke rumah saya, datang ke Bawaslu gitu ya Pak ya gitu. Nanti mungkin bisa disampaikan nih Pak. Ya, minimal kami dalam kegiatan sosialisasi pengawasan kami mengundang kampus-kampus, ormas-ormas baik Cipayung kami undang semua, dan juga ormas-ormas pemuda kerjasama dengan Kesbangpol juga kita mengadakan kegiatan bersama, baik di tingkatan kota maupun di tingkatan kecamatan. Kami mengundang seluruh stakeholder, baik organisasi yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, juga organisasi pemuda setempat. Jadi untuk itu kami sudah cukup banyak lah. Sudah cukup banyak. Ya. Bapak butuh berapa lagi? 3.000 orang lagi mungkin bisa nanti kita. Mereka nanti akan merekrut untuk pengawas TPS di setiap TPS. Berarti di Jakarta Pusat 3.129. Wah pas dong. Padahal saya nggak ngitung gitu. Kalau kami kan ada 27.000 paling banyak di KPU justru. Oh, oke. Rekrutmen itu berarti gimana? Bapak nanti akan membuka semacam kayak infografis gitu ya, atau nanti mulut ke mulut aja? Ada pengumuman resmi. Ada pengumuman resmi. Karena itu mungkin apakah sembarang orang bisa ikut atau ada seleksinya lagi Pak? Terbuka ya Bang. Ya, semua dilaksanakan dengan terbuka, tapi ada persyaratan. Ada persyaratannya. Persyaratan juga. Memudahkan lah. Berarti PNS nggak boleh sebenarnya itu? Boleh sebenarnya, boleh. Bahkan juga kan kita di penyelenggara pemilu ini boleh juga ada yang dari ASN. Oke. Tapi ketika masa itu tentunya dia harus nonaktif ya, nonaktif dari dia jabatan ataupun status di ASN-nya. Jadi ASN ini berat Pak. Nambah kerjaan kayaknya orang kayak gitu ya. Tapi ada ya, ada orang yang berdedikasi gitu ya, mungkin ingin terlibat gitu ya. Ya contoh sederhana misalnya, apalagi kalau ada lokasi TPS khusus kita. Betul. Misalnya kayak di lapas atau di rutan. Iya, betul. Tentunya kan kita juga meminta dan melibatkan pegawai-pegawai yang ada di situ, yang mungkin saja itu kan PNS. Jadi tidak ada larangan bagi mereka untuk memang menjadi penyelenggara di pemilu meskipun sampai kepada tingkatan bawah gitu. Soalnya Pak Saat kemarin baru dari lapas Pak, sosialisasi. Iya betul. Ya, untuk saya lihat soalnya di Instagramnya itu. Iya dalam rangka itu Mbak. Betul. Jadi kami minta supaya koordinasi yang pertama terkait dengan perubahan data yang ada di tahanan, karena kan ditanyakan dengan daftar pemilih. Kemudian yang kedua koordinasi mengenai penyelenggara di KPPS tadi. Nah, mereka sudah siap untuk semua. Ini saya ada pertanyaan dadakan nih Pak, karena dari dulu kan kalau pemilu itu yang diperlihatkan di TV-TV adalah yang khusus ya Pak ya, pada saat pencoblosan itu yang di rumah sakit itu kan ya, PPS atau PPK-nya Pak yang hadir ke KPPS ya, langsung gitu ya bawa. TPS berjalan ya, jadi iya, betul. Ya. Ini berarti di lapas juga berarti dia ada satu unit tersendiri di sana ya Pak ya, untuk warga binaan di sana ya gitu ya. Dan itu di mana lagi sih Pak yang kondisi-kondisi khusus itu biasanya? Lokasi khusus kita yang sekarang ini ya untuk 2024 di Jakarta Pusat itu lapas dan rutan itu, kemudian di rumah sakit itu adanya di RSCM. Oh, di RSCM. Kalau yang di rumah sakit lain kayak swasta gitu tidak ada sekarang, karena kebetulan pada waktu itu dari pihak manajemennya itu belum memberikan data kira-kira siapa memang yang nanti akan memilih di tempat itu. Oh, kirain siapa yang akan sakit ya, belum ada ya Pak. Itu juga justru mereka nggak tahu kan. Tapi yang pasti RSCM sudah akan ada satu TPS itu ya Pak. Iya, ya? Untuk semuanya berarti kayak enggak, kalau di lapas itu saja yang kemarin di lapas itu kita ada 6 TPS. Karena banyak di situ. 1.800-an kemarin waktu kita koordinasi terakhir. Klasternya kayak apa tuh Pak? Ini jadi kan soalnya. Satu TPS itu kan maksimal 300 orang pemilih. Ya kan? 300 ya? Iya. Jadi makanya kalau udah 1.800 berarti kan udah pasti 6 betul. TPS gitu. Nah itu kalau untuk di rutan itu sudah pasti. Tapi kemudian kalau yang di RSCM saya belum dapat
data dengan Datin, karena ngurusin data pemilih kan kita ada divisinya, divisi Datin. Di sana kira-kira ada berapa TPS nanti yang dilakukan. Tapi biasanya kalau rumah sakit itu tadi kan dari pihak KPPS itu bisa melakukan mendatangi khususnya yang rawat inap ya, yang tidak bisa bergerak kan, mereka bisa didatangi langsung gitu. Oke. Ini pertanyaan yang sudah saya ajukan juga nih Pak kemarin ke KPU gitu ya. Nah, kalau dari Bawaslu ini kita berbicara tentang kepercayaan masyarakat Pak terhadap pemilu gitu. Mungkin ini posisinya KPU gitu ya sebagian besar gitu. Tapi Bawaslu sebagai unit yang mengawasi gitu pasti berbicara juga tentang kepercayaan masyarakat gitu. Nah, upaya-upaya apakah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Pak kalau misalkan memang sudah ada gitu ya untuk meningkatkan kepercayaan sehingga meningkatkan jumlah pemilih di Jakarta Pusat gitu, karena ini kan sebenarnya salah satu tujuan kita ya Pak ya untuk dari sosialisasi gitu ya. Seperti apa tuh Pak dari Bawaslu? Ya, kami untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pertama kami terus meningkatkan keterlibatan masyarakat. Itu yang pertama yang harus kami lakukan, baik dalam bentuk kegiatan, mengundang maupun menyiapkan kegiatan bagi mereka bersama kami melalui MOU kerjasama. Juga kami membuka layanan kontak pengaduan, ini terbuka juga untuk masyarakat, dan juga bersama pemerintah dan stakeholder terkait kami terus melakukan upaya-upaya komunikasi, sosialisasi, dan kegiatan bersama. Saya kira dengan keterbukaan dan keterlibatan masyarakat tentunya ini akan berangsur baik dan kepercayaan masyarakat akan tetap tumbuh seperti itu. Kita harapkan yang terbaik ya Pak dari masyarakat gitu khususnya agar pemilihnya bertambah Pak. Ini soalnya tugasnya KPU nih gitu dan tugas Pemda sebenarnya Pak untuk mendorong peningkatan pemilih apalagi pemilih pemula gitu ya. Yang kedua adalah agar berjalan adil, kemudian berintegritas, satu lagi Pak jujur tadi ya. Gitu. Pak Sahat ada yang mau disampaikan Kak mungkin untuk teman pemilihnya? Iya. Baik, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan kepada teman pemilih dan juga Sohib Jakpus bahwa dalam waktu yang akan dekat setelah ditetapkan DCT atau daftar calon tetap dan juga nanti penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka dimulai tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024 itu adalah masa kampanye. Jadi silakan teman pemilih dan Sohib Jakpus memperhatikan baik-baik peserta semua mana memang visi misi dan programnya yang paling cocok menurut teman-teman, dan juga itu menjadi dasar memilih pemimpin kita masa depan, karena pemimpin yang kita pilih itu juga menentukan arah dari tujuan bangsa dan negara kita. Itu saja Pak. Sekarang gampang ya Pak, kalau mau lihat orang bisa dicari di googling. Betul. Ya Pak gitu ya. Kita udah nggak beli kucing dalam karung sekarang ya. Oke. Pak, terakhir nih Pak, ini karena sudah habis, kita udah ngobrol 2 jam nih Pak di sini. Iya. Kita mau ngajakin Sohib Jakpus untuk ini Pak, kemarin KPU udah setengah jam nih kan, karena ini bagi 2 tagline-nya, sekarang kita pakai tagline-nya Bawaslu ya Pak? Siap. Bareng-bareng ya Pak ya? Ayo. Oke. Berarti ya, Bapak ke kamera ini berdua, saya ke kamera ini. Yang ke kamera tengah siapa dong? Nggak ada ya? Oke, 1, 2, 3. Bersama rakyat. Oh, dia ulang Pak, berarti. Salam awas dulu. Salam awas dulu. Oh iya, benar. 1, 2, 3. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Jakarta Pusat, kita kembali lagi di episode-episode lainnya. Terima kasih kepada Bapak berdua, mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat ya Pak. Amin. Nanti kita undang lagi Pak untuk yang percakapan lebih seru. Siap. Sampai jumpa Sohib Jakpus. Salam hormat untuk keluarga di rumah dan salam sehat selalu. Ya.